kabar? Boy. Dokter Boyke. Selalu menyenangkan kedatangan Dokter Boyke karena selalu banyak di kepala kita pertanyaan-pertanyaan yang mau Jangan bilang kita, lu aja. Yang punya banyak masalah siapa sebenarnya? Pasti banyak pertanyaan. Saya hari ini diam. Tapi penonton juga pasti banyak pengen tahu ya. Saya akan tanyakan pertanyaan-pertanyaan kalian, oke? Tapi temanya apa? Ntar Joker masuk lagi loh. Tema malam ini adalah menentukan jenis kelamin anak. Aku bantuin temen. Buat yang mau nanya silakan aja, ada nomor telepon di bawah ini ya. Silakan yang soal mungkin berhubungan dengan seksualitas juga boleh, karena saya juga banyak pertanyaan soal itu. Oke? Dita nanti mau nanya juga, karena kan tahun depan mungkin atau tahun ini akan menikah. Anak pertama mungkin mau cowok, mau cewek. Iya sih, tapi emang kalau misalnya dokter kayak gitu, apa sih yang bisa menentukan kalau kita pengen anak cowok atau cewek? Mungkin makannya. Anak cewek kali katanya posisi menentukan. Serong kiri, serong kanan, enggak? Nanti kita tentuin dulu kita. Lagi ngomong. Lu teriaknya biasa aja dong, Kak. Ini kan lagi, bukan gue pengen join. Join pencet perusahaan, join. Maksudnya join untuk ngobrolin ini. Iya. Oh, ya oke. Jadi kalau untuk mendapatkan anak perempuan, anak laki-laki itu bukan datang dari kiri, turun dari kanan, atau dari kanan, kemudian turun dari kiri. Nggak ada, itu mitos ya. Posisi mitos. Jadi yang bisa menentukan itu adalah apakah yang membuahi itu sel sperma yang laki-laki, yang bentuknya kecil, gesit, cepat, tapi namun cepat mati. Taunya dari mana dok kita? Nah, itu kalau kita tahu biasanya tahan dengan suasana basah, atau yang perempuan. Kalau anak perempuan dia spermanya yang kepalanya besar, kemudian lambat jalannya, suasananya lebih disukai suasana asam. Emang kelihatan? Emang kelihatan kalau kita periksa dengan mikroskop akan kelihatan nih sperma yang laki nih, yang kalau perempuan. Bisa baca. Sabar, satu-satu, sabar. Rekan-rekan mahasiswa tenang. Ya. Ini bukan demo nih, ini peraturan Itu satu-satu. bisa dong, Kak, diambil spermnya. Aku ngajakin Desta. Lu mau ngapain? Gua sudah menikah. Sabar. Tunggu dulu. Maksud aku tuh kita Sabar, Dokter Boyke jelaskan. Jelaskan. Ya, jadi sperma itu bisa dipisahkan ada dua macam. Ya dok, kan harus pakai Laki, mikroskop. ya. Taruhlah, kita misalnya lihat di kloset gitu misalnya. Ya nggak bisa di kloset. Emang pikirnya kloset. Maksudnya kita pas. Emang kebanyakan biasa dikeluarin di kloset. Oh enggak. Udah saya diem aja lah. Dok, ini kan memang punya anaknya cowok dua-duanya. Lagi pengen kepikiran punya anak Oke. cewek. Jadi kan Jadi berarti kita kalau pengen anak berusaha- cewek, cari sperma yang pakai helm kan? Ya, yang artinya yang kepalanya lebih besar, lebih gemuk, kemudian suka dengan suasana asam. Nah, diatur apa supaya daerah organ intimnya itu bersuasana asam. Satu, Makan yang asam-asam. makannya bukan. Makannya yang perempuan itu harus yang daging-dagingnya. Kemudian yang laki-lakinya itu harus seperti kambing. Jadi makannya sayur-sayuran. kalau dibalik Kalau dibalik anak jadi laki-laki. Ya, karena kita bikin suasana daging-dagingan itu membuat suasana organ intim atau suasana misfinya itu menjadi lebih asam. Sehingga ketika spermanya itu disemprotkan, yang naik ke atas itu ada. Kenapa? Mikirnya baygon apa-apa. Ya lanjutin aja. Silakan rekan saya. Kalau makannya nyampur daging sama sayur, cowok. Berarti anaknya nggak jelas dok. Anaknya pasti jelas, cuman kemungkinan untuk jenis kelamin yang diinginkannya itu nggak sama. Random. Mau nanya lagi. Dokter itu kan itu baru Brandnya waktu apa? di saat Baru saat dibuahin. Jadi nah, tapi kalau misalnya itu sudah terjadi dibuahin, Baru. terus kita pola makan kita itu bisa yang merubah. udah nggak bisa, yang membuahi kan sudah jenis spermanya jadi. apa. XY-nya kan dari laki-laki soalnya. Jadi Ya, sudah sebelum dibuahi kan jadi kadang 3 bulan sebelum merencanakan kehamilan itu langsung diatur pola makan. bagus tuh. Kemudian kalau untuk anak laki-laki saat hubungan seksnya harus pada saat masa subur. Jadi pada saat ovulasi, ya. dites dia keluar telurnya langsung, karena apa? Dia cepet kan jalannya. Kalau dia udah geret-geret gitu ya. Kalau berenangnya lebih cepat, kalau yang perempuan kan lebih lama. Jadi ketika dia itu langsung ketemu. Nah, kalau anak perempuan
hubungan seksnya 2 hari sebelum terjadi. Jadi ketika dia hubungan seks, sperma yang laki-laki mencari telur belum keluar telurnya. Tapi ketika telurnya keluar, sperma perempuan lah yang membuahi. Dokter, tanggalan berpengaruh nggak sih? Katanya ada yang bulan ini, bulan ini. Enggak. Tanggalan sama kalau bayi tabung Tidak. gimana, Dok? Kalau bayi tabung memang bisa dipilih. Ya, jadi kita pilihkan mau anak laki mau anak perempuan kita pilih. Itu tabungnya yang 3 kilo atau yang 12 kilo? Itu gas. Itu mah tabung gas. Tapi dokter, Gimana, aku Dok? penasaran kalau misalnya bayi tabung. Dia tadi boleh nanya cuma Dito aja nih, Dok. Kalau bayi tabung itu dia kan di luar rahim. Nah, itu ditaruh lagi ke rahim di fase apa? Di fase Ditabung Dia, Bang. dia sudah ketemu dulu. Pertemuan satu dan sperma sudah jadi zigot. Sudah jadi zigot kemudian ditaruh di sana. Tapi kita sudah tahu jadi jenis setelah kelaminnya dari sudah zigot ada. baru ditaruh di Iya, dan kita biasanya taruh beberapa karena nggak kadang-kadang nggak Jadi semuanya ya, jadi. keberhasilan. Taruh 3 paling jadi 1 jadi 2. Oh, taruh mulut jigong namanya. Mau nanya apa nih kayak bingung banget. Ini pertanyaan mungkin orang banyak. 3 bulan kita sudah melakukan semua. Maksudnya Ya. makan, rapi, dan lain-lain. Berapa persen, Dok? 80% 80% itu akan works. akan works dan 20% itu masih rahasia dari Tuhan. Rahasia Tuhan. Iya. Oke. Jadi maksudnya kadang-kadang orang udah yang 100% berharap gitu. Gua udah begini. Kenapa anakku masih gini? Jadinya jadi Iya, sebuah Kan bisa pernah juga nyobain nggak? lebih kalau kita mau dipilihin spermanya bisa namanya dengan inseminasi. Oh, Jadi inseminasi. kita centrifuge Ya, itu ya. spermanya. Nanti yang laki-laki itu biasanya dia akan naik ke atas, yang perempuan turun ke bawah karena berat. Oh. Kemudian kita serok, kita ambil ke dalam spit lalu kita suntikan. Tapi kayak sapi inseminasi. Beberapa orang nggak mau, pengen yang alami saja. Pakai alami ya dengan cara Tapi seperti itu. inseminasi pun nggak 100% kan? 95. Oh, lebih tinggi. Ya. Oke, kita mau buka pertanyaan tapi kayaknya kita lovers. banyak pertanyaan kita nggak usah tanya lah penonton ya. Nah, tapi kalau kita Udah ada buka telepon. kesempatan untuk pertanyaan silakan. Halo, selamat malam. Kita aja yang nanya. Halo? Halo. Halo, Passwordnya kasih. Dokter Boyke. Lo passwordnya gawat banget ya. Aduh, dia bikin password kayak begini coba. Pikirannya orang kan jadi gimana ya kan? Salah pikirannya kalian. Oke, silakan. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, dengan siapa nih? Aku dengan Rinda dari Jakarta. Rinda. Oke, dari Jakarta. Silakan langsung bertanya kepada Dokter Boyke. Ya. Iya. Aku mau nanya nih. Jadi teman dekatku ada yang baru nikah. Dia terbuka banget sama aku. Nah, Terus? dia cerita dia takut nggak bisa memuaskan suaminya. Terus dia bilang dia suka fake orgasm. Nah, itu fake sebenarnya orgasm? baik nggak sih, Dok? Nah, Yang Terima kasih, namanya Bu. fake, yang namanya palsu nggak ada yang baik lah, ya. Jadi itu kan pura-pura. Kamunya kan nggak enak, nggak enak, mungkin rasanya sakit, tapi kamu teriak-teriak. Padahal teriaknya bukan teriak enak kan, teriak sakit atau Kakinya teriak keinjak kali. sekedarnya kayak diinjak, ya kan. Jadi namanya fake orgasm akhirnya, tuh, akhirnya menipu diri sendiri, menipu juga suami. Akhirnya lama-lama kalau suaminya pinter, lama-lama tahu, gitu. Tapi kan katanya kan kalau perempuan harus ngikutin kata suami, kapanpun minta dikasih. Kalau capek Ya pura-pura tapi gitu. kalau dikasih juga kalau suaminya pinter kamu bisa orgasme berkali-kali, multiple orgasme. Kalau suaminya bego, baru nggak tahu titik-titik mana yang dirangsang, ya kan? Atau cepat kayak ayam, ya itu nggak bisa bikin senang. Lo tanya sama gua aja. Udah pengalaman. Oh, iya. Oke, ini mau diterusin nggak nih? Mau pasti ya? Karena ini Mungkin dari teman-teman mahasiswa ada yang sudah menikah atau mungkin ada rencana menikah, mungkin mau bertanya. Mungkin bertanya atau Kepo. ceritanya mirip. orang badannya bolong, Dok. Saya kaget. nanti kita teruskan ya. Penonton yang mau bertanya silahkan disiapin aja. Nggak apa-apa, ini kita terbuka aja karena ini kan untuk pendidikan juga ya. Untuk para milenials mesti ngerti juga mengenai seks, jangan sampai bego-bego banget. Daripada gitu loh. terjerumus ya kan? Hancur Kayak om ya, kamu. kayak om dulu. Oh, itu di kloset ya? Itu terjerumus tuh. Itu terjerumus Lagi tuh. bersama Dokter Boyke, tetap di Tonight Show. Semakin malam, semakin seru obrolan kita dengan Dokter Boyke ya. Penonton
penonton di studio sudah banyak yang mau bertanya dari wajah-wajahnya ya. Nggak apa-apa, silakan. Bertanya aja ya. Tapi kita buka line telepon lagi untuk yang mau Ya. telepon kita untuk bertanya-tanya ke Dokter Boyke. Ini Ya. sudah ada yang nelfon kah? Mana? Atau dari penonton dulu ya? Oh, Dari penonton penonton dulu, studio ya. silakan. Iya. Oh, semangat sekali ya. Di situ aja, nggak usah maju ya, tenang aja ya. Iya. Nama siapa? Nama saya Katiflam. Banyak Mau masalah. disamarkan mungkin namanya jadi Mawar atau Katiflam aja. Katiflam. Kok nama obat tuh? Anti-inflamasi. Anti-inflamasi ya, Pak? Pak Alfi, Dok. mungkin punya perusahaan orang tuanya. Silakan pertanyaannya apa? Oke, tadi kan kita dapat telepon tentang fake orgasm. Ya. Saya penasaran apa yang dampak negatif untuk si wanitanya kalau sering fake orgasm, dan untuk cowoknya gitu, apakah dia bisa bedain gitu kapan si cewek sedang fake orgasm atau di beneran gitu? Kenapa Anda penasaran sekali kenapa? Belajar Pak, belajar. Ya, jadi pertama cowok-cowok juga harus tahu ciri-ciri wanita itu orgasme seperti apa. Emangnya gimana tuh, Dok? Jadi nggak pernah tahu. Biar saya jelaskan, Dok ya, boleh? Dia udah pengalaman banget ya. Jadi pertama, kalau saat dia itu orgasm, ya itu namanya alat kelamin prianya itu juga seperti terhisap. Ya, satu, disertai dengan kejang, ya setiap 0,7 detik kakinya, ya. Jadi dia itu dengan kejang seperti itu, jadi si laki-laki juga merasakan. Nah, kalau pada fake orgasm dia nggak kerasa apa-apa, Iya. gitu. Cuma teriak-teriak, apa ini teriak beneran apa? Teriak karena apa? Balik enggak kata dia, sama ini. Nah, buat efek buat si ceweknya sendiri, ya tentu saja karena dia harus berpura-pura terus Iya. dalam hidupnya. Lama-lama Dia jadi lama-lama jelek ya? jadi ilfeel juga untuk melakukan hubungan seks. Kalau aja yang enak. Kalau laki-laki kan setiap kali ejakulasi dia orgasm juga. Sementara si perempuan nggak pernah dapat nikmat. Jadi harus Akhirnya jujur dia ya, Dok, ya? ilfeel untuk melakukan hubungan seksual dengan pasangannya. Jadi kalau sama suami santai aja, apalagi udah suami Kasih istri. tahu bagaimana kamu caranya. Kasih tahu titik-titik. Jangan diem lu! Gitu ya, Kak? Ini kayak gitu ya? Ya, kalau Nggak ngasih tahu. Ya. Kamu yang perempuan juga secara terbuka, kalau perlu mandi berdua, kasih tahu nih loh Pak, titik-titik inilah kamu mesti rangsang supaya aku tuh cepet dapetnya, gitu loh. Jangan dirangsangnya. Apa tuh kenapa sih ada di segmen ini? Apa gitu tuh? ini kan pengetahuan. Pengetahuan. Jangan kita ambil sisi apa, tapi kita sisi positif bahwa kita jadi tahu gitu Iya. loh. Jadi harus jujur dalam hubungan suami Nah, istri itu dia. Jadi kita Sabunnya harus mendingan kasih tahu. sabun cair. Ada ya, kita berjumpa lagi di segmen yang ditunggu-tunggu tentunya bersama Dr. Boyke di Tunas Klinik. Ya, ini sekali lagi kita ngomongin seksualitas itu bukan suatu hal yang tabu, bukan suatu yang Ya, tapi lebih kepada pendidikan ya. Kita jadi tahu gitu ya, Dok ya. Kebetulan nih ada olahragawan yang olahraga tiap hari, Dok. Kalau yang ini kan kelihatan. Ngomongin tema kita vitalitas. Oke. Itu berhubungan dengan yang namanya isi kepala ya. Nggak pakai jaket dengan normal, itu kan berhubungan sama vitalitas, Dok. Jaket terbalik. Pakai Ya kan? vitalitas berhubungan dengan stamina Kok kita. bisa? Nah, itu. Oke. Mungkin untuk mengawali, Dok. Vitalitas. Ya. Sebenarnya olahraga itu sangat mempengaruhi kah? Ada yang bilang kebanyakan olahraga justru menurunkan Bikin lemes. vitalitas seksual. Malah jadinya Ya, drop. olahraga itu sangat menentukan vitalitas kita. Karena apa? Ketika olahraga, pembuluh darah termasuk di daerah kemaluan dan sebagainya itu akan melebar, ya. Kemudian yang kedua juga ketika kita berolahraga, otak akan mengeluarkan satu hormon yang namanya hormon kebahagiaan atau hormon endorfin. Sehingga kita menjadi tenang, menjadi senang, dan vitalitas kita juga meningkat. Daya tahan tubuh kita juga meningkat. Oke. Apakah olahraga berlebihan itu bisa justru malah berbalik? Oh iya dong. Olahraga itu makanya dianjurkan setiap hari 30 menit selama 5 hari berturut-turut di dalam 1 minggu. Lebih dari itu, kadang-kadang orang yang terlalu banyak berolahraga, kemampuan seksnya juga menjadi menurun. Karena
energinya, seks itu kan kita sama dengan kita naik tangga 2 tingkat ya, turun naik tangga 2 tingkat itu sama dengan kita melakukan hubungan seks. Oh, gitu. Energi yang dikeluarkan sekitar 200 kalori seperti itu. Nah, kalau kita habis energinya dipakai untuk olahraga, nanti di tempat tidurnya kita nggak bisa ngapa-ngapain karena kita udah keburu Emang harusnya capek. ngapain, Dok? Oh iya, ngapain? Iya, sorry. Main ludo. Iya. Tapi Dok, saya nggak pernah olahraga, tapi oke-oke aja, Dok. Itu kenapa, Dok? Nah, ini dia menggunakan obat-obat vitalitas. Enggak. Nah, itu benar. Biasanya orang-orang pengen sekali mendapatkan vitalitas yang baik, tapi nggak mau olahraga, kemudian nggak mau makan mantang makanan, nggak mau memanage stres, ya, tidak menghindarkan merokok, kemudian ngopinya juga kebanyakan. Nah, itu semua menurunkan vitalitas. Seperti itu. Dan untuk dapatkan yang instan itu nggak bisa semua harus dicapai dengan olahraga yang baik, mengatur pola makan atau pola hidup yang baik, termasuk memanage stres dengan baik juga. Jadi obat-obatan itu Itu untuk bahaya nggak sih, Dok? Obat-obatan itu bahaya. Apalagi orang-orang Lu kan gua kasih. ya kayak kamu. Orang-orang tuh kadang-kadang hanya ingin lebih percaya diri, padahal sebenarnya sih kemampuan seksnya oke-oke aja. Tiba-tiba makan otak monyet lah, Otak monyet? ngapain? Ya kan ada tangkur buaya, Oh, ya gitu. kan, yang hal-hal yang seperti itu yang sebenarnya enggak ada cula badak, sebenarnya enggak ada Cula badak. efek apapun juga selain itu di efek sini ya, Dok, ya? sugestif. Efeknya ada di sini, Tapi mindset kalau kita. multivitamin gitu-gitu, Multivitamin sebenarnya kita bisa dapatkan dari sayur, buah, dan mineral ya. Tapi kalau ditambahkan sedikit, ya artinya cuma 1 tablet sehari hanya untuk nambahin kekurangan kita kayak kalsium, vitamin C, boleh. Ya, tetapi jangan mengandalkan untuk seks saja, mau begituan sejam sebelumnya harus sudah minum dulu gitu loh. Nah, ini saya nanya, mungkin agak pertanyaan gimana takut ya. Vitalitas yang baik itu yang bagaimana dong? Nah. Apakah Nggak usah pakai tangan deh, maksudnya. Ngomongin aja. Vitalitas gitu. apakah cukup dengan berdiri kerasnya atau lamanya atau apa sih Ah, sebenarnya itu dok. yang sebenarnya gitu? Jadi kalau kita membicarakan vitalitas itu termasuk kekerasannya, ya kerasannya harus Betah berarti maksimal. itu kerasan. Ya, maksimal. Ya artinya tuh ya seperti kerasnya itu ya antara nggak seperti besi lah ya, tapi Kayu, Dok, ya? kayu seperti itu. Kayu keras, Dok. Kan? Lo kayu yang Kemudian yang kedua itu juga durasi tahan lamanya. Dia harus bisa lebih 5 menit. Minimal 5 menit, 3 sampai 5 menit, tapi dikatakan 5 menit karena dikatakan setelah 5 menit itu seorang wanita biasanya sudah mulai 65% mengalami apa yang disebut dengan orgasme. Jadi kemampuan mempertahankan durasi selama 5 menit itu diperlukan. Tapi dok, kadang-kadang kan suka nih kita lagi, sorry ya ini pertanyaan lagi ya, lebih pendidikannya. Kalau lagi Tangannya nggak usah kemana-mana. Oh gini ya, aja. di tengah-tengah dok misalnya, soal pendidikan enak gini. Di tengah-tengah terus tiba-tiba kita kan suka tiba-tiba ke distract drop gitu dok. Itu kan suka susah lagi untuk apa namanya? Gimana? Untuk Ya, mulai untuk lagi. ereksi lagi, Ya, untuk untuk- bangun lagi. iya, gitu, Itu Dok. menunjukkan sudah mulai ada gejala-gejala. Enggak, ini pertanyaan titipan bukan dari saya dok. Oh iya, ngerti. Dok, kan kalau cowok kan kelihatan Nah, kan. itu tuh. Kalau cowok kan kelihatan, kalau cewek tuh vitalitasnya kelihatannya dari mana? Kalau Nah, cowok itu. kan ada bentuknya kan. Nah, iya, kalau cewek cewek Vitalitas itu bisa selain cewek juga sama, artinya dia tidak mudah juga untuk belum apa-apa udah orgasme. Itu juga menunjukkan vitalitas dia nggak begitu bagus ya. Tapi kalau si cewek itu bisa dilihat misalnya kemampuan dia melakukan hubungan seks bisa mengimbangi pasangannya. Apalagi kalau dia bisa mendapatkan orgasme yang bersama-sama. Si prianya ejakulasi, si wanitanya orgasme. Itu yang disebut dengan orgasme bersamaan. Itu yang bagus. Tapi kan perempuan bisa berkali-kali katanya dok. Bisa berkali-kali. Itu bedanya. Kalau laki-laki itu kan dia seperti mobil bensin, dia cepat panasnya. Kalau perempuan itu lama seperti mobil solar. Tetapi kalau dia sudah orgasme, laki-laki cuma sekali kemudian lemas. Dia ada fase refraksi beberapa menit. Tetapi kalau perempuan, kalau dirangsang lagi pada fase resolusi tersebut, maka dia akan berkali-kali mendapatkan orgasme. Dok, itu bensinnya premium apa? Enggak usah. Nggak ada kaitannya itu ya. Pokoknya maksudnya tuh antara kecepatan, makanya seorang pria itu harus bisa
memberikan foreplay yang baik kepada seorang wanita agar si wanita itu juga bisa dengan cepat mengalami orgasme. Monica mau bertanya. Monica, katanya Monica ini pas nih nanya nih. Monica sendiri gimana selama apa? Oke, penonton setuju. Iya, nggak mau. Ada yang mau bertanya soal kewanitaan, vitalitas? Lihat risetnya lihat. Kenceng banget ya. Oke, penonton ada yang mau bertanya sama Dr. Boyka, silakan. Wah, kayak muka-muka penasaran dan ingin tahu ya. Teriak sekali. Ah, itu apalagi tuh orang tuh ya. Selalu pria yang nanya nih. Oke. Dokter, Ya. bagaimana apa saja Namanya sih? siapa, Dek? Kusairi Katamsi. Siapa? Kusairi Katamsi. Busairi Katamsi. Ya, saya Apa saja sih tanda-tanda impoten dan cara mengatasinya? Kok anak muda udah nanya begitu? Maaf. Tadi kira itu skip betul. dulu ya. Itu pertanyaan bagus sekali ya karena kalau dulu pasien-pasien dengan disfungsi ereksi atau impotensi itu biasanya 50-40 tahun, sekarang 30 tahun pun sudah ada. Kenapa? Karena perubahan daripada gaya hidup tadi. Oke, Ya, makanan mereka tadi. kurang berolahraga, makanannya instan, ya, kemudian juga banyak stres, ya, kerjanya diburu-buru. Nah, itu semua, kemudian merokoknya itu yang kadang-kadang sampai 1 bungkus sehari, dan itu semua Kacau. mengakibatkan gangguan-gangguan daripada fungsi ereksi. Jadi tanda-tanda impotensi itu adalah ketidakmampuan untuk ereksi, untuk Iya. mempertahankan Berhenti ereksinya. merokok. Stop rokok dari sekarang. Enyahkan asap rokok. Enyahkan. Jadi kita kalau mau untuk menghindarkan impotensi, hiduplah dengan cerdik. Itu terkenal sekali istilah cerdik itu di dunia kesehatan. C, C. check up kesehatan. E. Ya. E, enyahkan asap rokok. D. R, R, Ya. rajin berolahraga. Oke. D. Kemudian D, diet yang seimbang, utamakan lebih banyak protein daripada lemak. Ya. Gorengan, santan, segala macam. Oke. Ya. Kemudian I, istirahat yang cukup. Nah, mereka-mereka milenials yang banyak begadang juga, itu mengakibatkan juga salah satunya adalah begadang impotensi. tuh. Ya. Kemudian K adalah kelola stres dengan baik. Cerdik tuh.